Nama Gio awalnya tak banyak dikenal publik. Ia bukan artis, bukan pejabat yang sering muncul di layar kaca, dan juga bukan figur yang gemar memamerkan kehidupannya di media sosial. Namun segalanya berubah sejak namanya mulai dikaitkan dengan Sarwendah. Perlahan, publik mulai menyadari ada satu sosok pria yang kerap disebut-sebut berada di lingkaran terdekat Sarwendah belakangan ini. Kemunculan nama Gio langsung memancing rasa penasaran. Siapakah dia sebenarnya? Mengapa namanya bisa begitu cepat menyebar di kalangan netizen? Padahal sosoknya sendiri nyaris tak pernah tampil ke publik. Banyak yang menyebut Gio sebagai figur misterius, hadir tanpa banyak jejak digital. Tapi justru itu yang membuat publik semakin penasaran. Netizen mulai menelusuri. Potongan-potongan informasi kecil tentang Gio mulai bermunculan. Ada yang menyebut ia bukan orang baru di kalangan tertentu. Ada pula yang mengatakan Gio sudah lama dikenal di lingkaran elit, hanya saja memilih hidup jauh dari sorotan. Semakin ditelusuri, semakin jelas satu hal, Gio bukan pria biasa. Kedekatan Gio dengan Sarwendah pun jadi sorotan tersendiri. Publik melihat perubahan aura Sarwendah yang dinilai lebih tenang dan fokus. Tak sedikit yang berspekulasi bahwa sosok Gio punya pengaruh besar dalam fase hidup Sarwendah saat ini. Namun, semua masih sebatas tanda tanya. Yang membuat publik semakin terkejut adalah bagaimana Gio tak pernah menanggapi isu apapun. Ia memilih diam, seolah membiarkan rasa penasaran itu tumbuh sendiri. Sikap inilah yang justru membuat namanya makin sering dibicarakan. Dalam dunia hiburan yang penuh klarifikasi dan bantahan, sikap Gio terasa berbeda. Tenang, tidak reaktif, dan seakan tak terganggu dengan rumor yang beredar. Banyak netizen mulai berkomentar, kalau bukan orang besar, mana mungkin setenang ini? Sejak saat itu, satu pertanyaan besar mulai menggaung. Siapa sebenarnya Gio? Dan apa yang selama ini ia sembunyikan dari publik? Seiring meningkatnya rasa penasaran publik, sedikit demi sedikit fakta tentang latar belakang Gio mulai terkuak. Dari berbagai sumber yang beredar, Gio disebut berasal dari keluarga dengan latar belakang kuat dan mapan. Bukan keluarga yang mencari sorotan, melainkan yang terbiasa bergerak di balik layar. Gio dikenal memiliki jaringan pertemanan yang tak biasa. Ia disebut-sebut dekat dengan kalangan pebisnis, investor, hingga tokoh-tokoh berpengaruh. Lingkaran sosialnya jauh dari dunia sensasi, lebih banyak berkutat pada dunia strategi, bisnis, dan keputusan besar. Pendidikan Gio pun disebut bukan kaleng-kaleng. Ia dikenal memiliki wawasan luas, cara bicara tenang, dan pembawaan yang matang. Banyak yang mengatakan, Gio adalah tipe pria yang tak perlu bicara banyak untuk menunjukkan kelasnya. Menariknya, meski memiliki latar belakang mentereng, Gio justru memilih hidup low profile. Ia jarang memamerkan pencapaian, tak aktif di media sosial, dan nyaris tak pernah muncul di acara publik. Gaya hidupnya sederhana, namun penuh kontrol. Sikap inilah yang membuat publik semakin yakin bahwa Gio adalah sosok yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Ia tak butuh validasi, tak haus pengakuan. Hal ini sangat kontras dengan dunia hiburan yang penuh pencitraan. Netizen mulai membandingkan Gio dengan figur-figur lain yang kerap tampil glamor. Banyak yang berkomentar, biasanya yang begini justru paling berisi. Nama Gio pun mulai diasosiasikan dengan kata-kata seperti mapan, berkelas, dan berpengaruh. Semakin banyak yang sadar, Gio bukan hanya pria yang kebetulan dekat dengan Sarwendah. Ia adalah sosok dengan fondasi hidup yang kuat, baik secara mental, sosial, maupun finansial. Dan dari sinilah publik mulai menyadari satu hal penting, Gio bukan orang sembarangan, ia hanya tidak suka diperhatikan. Babak paling mengejutkan datang, ketika isu soal kekayaan Gio mulai mencuat ke permukaan. Awalnya hanya berupa bisik-bisik, namun lama-kelamaan semakin banyak informasi yang mengarah pada satu kesimpulan. Kekayaan Gio jauh di atas rata-rata. Gio disebut memiliki keterlibatan di berbagai lini bisnis. Bukan bisnis yang ramai dipamerkan, melainkan investasi jangka panjang bernilai besar. Properti, usaha privat, hingga aset bernilai tinggi disebut berada dalam pengelolaannya. Yang membuat publik terkejut, gaya hidup Gio sama sekali tidak mencerminkan kekayaan fantastis tersebut. Ia tetap tampil sederhana, tanpa simbol kemewahan berlebihan.
Tak heran banyak yang menyebutnya sebagai Sultan Senyap. Kendaraan, tempat tinggal, hingga aktivitas sehari-harinya terlihat biasa saja. Namun justru disitulah letak kekagetan publik. Banyak netizen menyadari, orang-orang dengan kekayaan sejati seringkali tidak merasa perlu menunjukkannya. Isu ini pun makin dikaitkan dengan Sarwendah. Publik mulai berspekulasi, apakah ketenangan dan fokus Sarwendah saat ini ada hubungannya dengan kehadiran sosok yang stabil dan mapan seperti Gio. Komentar netizen pun membanjiri media sosial. Ada yang kagum, ada yang kaget, dan ada pula yang semakin penasaran dengan hubungan keduanya. Namun hingga kini, baik Gio maupun Sarwendah tetap memilih diam. Diam yang justru berbicara banyak. Diam yang membuat publik menyusun cerita mereka sendiri. Dan sampai hari ini, satu hal tetap menjadi misteri. Apakah Gio hanya sosok teman yang hadir di saat tepat? Atau ada kisah lain yang sengaja disimpan rapat-rapat dari publik? Setelah fakta-fakta tentang Gio mulai beredar luas, reaksi publik pun tak terbendung. Kolom komentar di berbagai platform dipenuhi opini, spekulasi, dan analisis versi netizen. Nama Gio yang sebelumnya nyaris tak dikenal, kini mendadak jadi bahan diskusi hangat. Sebagian netizen mengaku kaget, mereka tak menyangka sosok yang selama ini terlihat begitu tertutup ternyata memiliki latar belakang dan kekayaan yang tak main-main. Banyak yang menulis, baru tahu ada pria sekelas ini tapi nggak suka pamer. Namun ada pula yang mulai membaca situasi dari sudut pandang berbeda. Mereka menyoroti perubahan sikap Sarwendah dalam beberapa waktu terakhir. Menurut mereka, ada aura yang berbeda, lebih tenang, lebih fokus, dan lebih terkontrol. Hal ini memicu anggapan bahwa kehadiran Gio membawa pengaruh positif. Analis gosip pun ikut angkat bicara. Mereka menilai, sosok seperti Gio bukan tipe yang mudah terlibat drama. Jika benar ia dekat dengan Sarwendah, maka kemungkinan besar hubungan tersebut dibangun di atas rasa saling menghargai, bukan sensasi. Banyak netizen menyebut Gio sebagai tipe pelindung, bukan yang suka tampil di depan kamera, tapi justru berdiri di belakang, memastikan segalanya berjalan stabil. Karakter ini dinilai sangat kontras dengan hiruk-pikuk dunia hiburan. Menariknya, semakin ramai dibicarakan, Gio tetap memilih diam. Tak ada klarifikasi, tak ada pembelaan, bahkan tak ada sinyal ingin memanfaatkan popularitas. Sikap ini justru membuat publik semakin yakin bahwa Gio memang berada di kelas berbeda. Netizen mulai membandingkan Gio dengan figur-figur pria yang sebelumnya dekat dengan selebriti. Banyak yang menilai, kali ini Sarwendah terlihat berada di lingkungan yang lebih aman dan dewasa. Kalau benar dekat, ini upgrade yang tenang, tulis salah satu komentar yang viral. Namun, tak sedikit pula yang mengingatkan agar publik tidak berlebihan. Mereka menilai semua masih sebatas asumsi dan meminta netizen menghormati privasi. Disinilah perdebatan mulai muncul, antara rasa penasaran dan batasan etika. Perdebatan itu justru membuat nama Gio semakin kuat. Ia menjadi simbol pria misterius, mapan, dan tidak haus pengakuan. Sosok yang jarang muncul, tapi selalu terasa kehadirannya. Di tengah semua itu, Sarwendah tetap melanjutkan aktivitasnya seperti biasa. Ia tak pernah secara eksplisit membenarkan atau membantah isu yang beredar. Sikap ini seakan memperkuat kesan bahwa ia memilih fokus pada hidupnya, bukan pada suara luar. Publik pun terpecah pada satu pertanyaan besar. Apakah Gio hanyalah teman yang hadir di fase penting? Atau sosok yang lebih dari itu? Tak ada yang tahu pasti. Namun satu hal disepakati banyak orang. Kehadiran Gio membawa energi berbeda. Bab ini pun ditutup dengan satu kesimpulan tak tertulis yang diyakini banyak netizen. Dalam hidup seseorang, terkadang yang paling berpengaruh justru bukan yang paling terlihat. Dan bagi publik, Gio kini bukan lagi sekadar nama yang dikaitkan dengan Sarwendah. Ia telah menjadi simbol ketenangan, stabilitas, dan misteri yang belum terpecahkan. Setelah berhari-hari bahkan berminggu-minggu menjadi bahan perbincangan, satu hal yang justru paling menonjol dari sosok Gio adalah pilihannya untuk tetap diam. Di saat banyak orang berlomba membela diri, meluruskan isu, atau memanfaatkan sorotan, Gio justru memilih jalur sebaliknya. Tidak muncul, tidak bicara, dan tidak bereaksi. Diamnya Gio perlahan dibaca publik sebagai sebuah sikap.
Bukan karena tak mampu menjawab, melainkan karena merasa tak perlu. Bagi sebagian orang, sikap ini justru dianggap sebagai tanda kedewasaan dan kepercayaan diri yang utuh. Publik mulai menyadari bahwa tidak semua orang membutuhkan panggung untuk menunjukkan siapa dirinya. Ada tipe manusia yang membiarkan karyanya, sikapnya, dan konsistensinya berbicara sendiri. Dan Gyo tampaknya berada di tipe itu. Dalam konteks Sarwendah, banyak netizen melihat satu pola yang sama. Sejak isu ini mencuat, Sarwendah terlihat semakin tertata dalam berbicara dan bersikap. Tidak defensif, tidak emosional, dan tidak terburu-buru memberi penjelasan. Seolah ia tahu, tidak semua hal harus diumbar ke publik. Beberapa pengamat menyebut, fase ini adalah fase pendewasaan. Bukan hanya tentang hubungan antar manusia, tapi tentang bagaimana seseorang melindungi ruang pribadinya setelah melewati berbagai dinamika hidup. Kehadiran Gyo, entah sebagai teman, rekan, atau sosok penting lainnya, dinilai memberi rasa aman. Bukan dalam arti materi semata, tetapi stabilitas emosional dan ketenangan berpikir. Sesuatu yang seringkali jauh lebih mahal dari sekadar kekayaan. Publik pun mulai menurunkan ekspektasi sensasional. Banyak yang kini lebih memilih menghormati batas. Komentar berubah dari spekulatif menjadi reflektif. Dari mencari-cari bukti, menjadi mencoba memahami. Namun misteri tetaplah misteri. Tidak ada konfirmasi. Tidak ada pengakuan. Hanya potongan-potongan cerita yang tersusun perlahan di benak publik. Dan mungkin, memang begitulah seharusnya. Karena dalam kehidupan nyata, tidak semua kisah harus memiliki penjelasan lengkap. Tidak semua hubungan perlu diumumkan. Ada hal-hal yang justru menjadi kuat karena dijaga dalam diam.